Kalau Jokowi bawa ijazah aslinya, selesai nggak kasusnya? Maka untuk membuktikan mereka tidak bohong, hanya satu jalannya. Datangkan ijazah Jokowi yang asli di persidangan. Selesai urusan. Saya mengerti bahwa ada maksud jahat yang terselubung di balik semua narasi Bambang Tri, Egy Sujana, dan Ahmad Kosinudin yang terkesan begitu sederhana dan masuk akal. Tetapi sesungguh-sungguhnya ada niat busuk di balik semua itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ketika Presiden Insinyur Haji Joko Widodo seandainya berkenan meladeni Bambang Tri, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekannya, melepaskan segala kebesarannya sebagai kepala negara, meninggalkan tahta kepresidenannya, kemudian datang ke pengadilan, maka ada satu fase yang tidak satu orang pun bisa luput dari fase itu, yakni status sebagai saksi. Nah, dalam kasus ini, apabila Presiden Insinyur Haji Joko Widodo berkenan datang ke pengadilan, maka beliau tidak akan luput dari dua status. Saksi pelanggaran pidana sekaligus saksi tergugat. Nah, fase ini yang tidak dimengerti oleh masyarakat awam. Ketika Presiden Insinyur Haji Joko Widodo berkenan datang ke pengadilan, maka meskipun dia adalah seorang presiden, dia tidak akan luput dari fase ini. Beliau pasti menyandang status sebagai saksi pelanggaran pidana dan saksi tergugat. Dan fase inilah yang sangat dinanti-nantikan oleh Bambang Tri, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekannya. Dan apabila itu terjadi, maka secara konstitusi, moral seorang Jokowi telah tercederai. Dan seseorang yang moralnya telah tercederai, dianggap tidak pantas menjadi Presiden Republik Indonesia. Ini adalah makar yang dibungkus dengan dalil negara hukum. Sekali lagi, ini adalah makar yang dibungkus dengan dalil negara hukum. Inilah sebenarnya maksud dan tujuan Bambang Tri, maksud dan tujuan Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekannya. Mereka berharap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo meladeni mereka, melepaskan segala kebesarannya sebagai kepala negara, meninggalkan tahta kepresidenannya, dan kemudian mendatangi pengadilan sebagai personal, sebagai individu, sebagai pribadinya, bukan sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena kalau beliau mendatangi pengadilan sebagai Presiden Republik Indonesia, otomatis ada pengawalan ketat dari Pas Pampres dan lain-lain. Jadi mereka sangat berharap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo meladeni mereka. Mereka mencoba membangun sentimen di publik bahwasanya kalau Insinyur Haji Joko Widodo tidak meladeni mereka, maka Jokowi merupakan seorang pribadi yang pengecut, penakut, tidak gentleman, dan lain sebagainya. Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tidak sebodoh itu untuk meladeni narasi-narasi sampah dari manusia-manusia bajingan perongrong pemerintahan yang sah negeri ini. Kalau benar orang-orang ini murni niatnya ingin membuktikan apakah ijazah Presiden Insinyur Haji Joko Widodo adalah ijazah asli, maka saya sarankan kepada orang-orang ini untuk mendukung wacana Presiden 3 periode. Karena yang memiliki legal standing untuk memeriksa ijazah seseorang adalah KPU. Selain itu, yang berhak memegang, melihat, menyimpan ijazah seseorang adalah orang tua kandungnya. Nah, kalau benar-benar orang-orang ini niatnya murni untuk membuktikan apakah ijazah Insinyur Haji Joko Widodo adalah ijazah asli atau palsu, maka saran saya orang-orang ini mendukung wacana Presiden 3 periode dan mendorong agar Insinyur Haji Joko Widodo maju kembali mengikuti kontestasi politik di 2024 yang akan datang. Kemudian mari kita sama-sama mendesak KPU untuk supaya ketika Insinyur Haji Joko Widodo mendaftar sebagai kontestan Capres 2024, agar KPU menunjukkan ke publik, ini loh ijazah Insinyur Haji Joko Widodo. Ya kan? Logis kan? Jadi saran saya untuk Bambang Tri, Egy Sujana, Ahmad Kosinudin, dan rekan-rekannya, mari dukung wacana Presiden 3 periode. Dorong Insinyur Haji Joko Widodo untuk maju
mengikuti kontestasi politik di 2024 yang akan datang. Dan kemudian kita sama-sama mendesak KPU untuk menunjukkan secara terbuka kepada publik, kepada seluruh rakyat Indonesia, seperti apa wujud bentuk ijazah seorang Insinyur Haji Joko Widodo itu. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI dan salam waras dari saya. Bravo NKRI, bravo Jokowi. Sekali NKRI, tetap NKRI. Sekali cinta Jokowi, tetap cinta Jokowi. Merdeka!